Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Ege, kalau melihat ini sebenarnya untung ruginya apa sih kalau misalnya Gerindra masih bersama PKB? Walaupun kita tahu PKB itu kan unggul di Jawa Timur, battleground begitu ya Bang ya. Suara NU cukup banyak begitu. Kita kalat dulu ya, ini godaan Kenapa tuh? terhadap 78 tambah 44 itu 122. Hitung-hitungan. Artinya cukup. Cukup untuk Jadi, Gerindra dan PAN. Oh, Ya, oke. Nah, ini 115 ya, 20% dari jumlah kursi ya. Jadi Yang apapun itu 575. dipilih PAN ataupun Baru masuk PKB. ke pertanyaan Nah, iya, ini. nyambung nih. Di pertanyaan ini yang nyambung jadinya. Iya. Menjadi begini. Ini tidak ada keterpaksaan sebetulnya karena dengan 78 tambah 44 saja cukup. dengan PAN. Ya dengan kan? PAN. Dan itu kan sudah digadang-gadang seakan-akan PAN itu sama dengan Erick Thohir. Kan Iya, kita tahu lah di mana-mana. Jadi ini digabung aja cukup. Kenapa gitu Iya. ya? Karena membutuhkan dalam tanda petik pemilih akar rumput, lebih khusus lagi battleground di Jawa Timur. Dan sebetulnya warga NU di berbagai daerah di Indonesia. Itu Kurang lebih suara gitu, yang itu mau- pendekatannya. ya, oke. Walaupun selalu orang muncul diskusi nih, ini NU kultural apa struktural? Ataukah ada partai yang betul-betul bisa mencerminkan NU misalnya? iya. Karena di luar itu kan ada bantahan-bantahan juga, ya kan? Misalnya Yeni Wahid kan juga suka tampil sebagai salah satu misalnya yang bisa dianggap mencerminkan itu. Apakah dengan Anies ataukah dengan Prabowo Prabowo. misalnya, Ya, atau ya. dengan Ganjar. Ya. Ya. Jadi itu tadi saya rasa lebih pada bagaimana mencoba memenangkan akar rumput dalam tanda petik warga NU Di Jawa lebih Timur khusus atau suara lagi di Jawa NU. Timur Ya. dengan berdasarkan pada kenyataan bahwa ini dengan Ma'ruf Amin kemarin menang, walaupun kita semua juga mengatakan ini ada kaitannya dengan kebangkitan pada waktu itu Ya. 212. Tapi sebelumnya JK kan juga dianggap wakil dari NU. NU. Ya. Tapi sebelumnya lagi ada juga kisah tidak langsung menang kan, Ya. walaupun berpasangan dengan wakil dalam tanda petik dari NU misalnya. Jadi ini perhatian yang khusus ke arah itu. Walaupun sekali lagi masih panjang ini ya, karena Ya. permainan ini sampai 19 Oktober. Kenapa saya sebut permainan gini? Jadi kalau ada tadi naik mobil rantis gitu Ya. ya, yang Prabowo bersama dengan Erick Thohir di Thohir. belakangnya Pak Jokowi. Pak Jokowi dan Ibu Iriana, Ya. maka harus diimbangi. Dengan Keseimbangannya dengan Caimin bertemu dengan Mbak Puan gitu. Ini harus diimbangi nih. Kalau mau dalam tanda petik punya posisi Bargaining position yang sama. Yang sama, yang mana surat perjanjian tadi, kontrak ya, Ya. perjanjian Fakta menyatakan integritas, ya. akan ditentukan oleh kedua orang ini. Pak Prabowo dan Caimin. Ya. Pak Prabowo-nya sudah naik rantis Ya. di depannya bersama Caiminnya juga harus juga. dengan Erick Thohir harus diimbangi Caimin dengan Puan. Ini gitu aja. Sampai 19 Oktober selalu dilihat itu. Ini analisanya menarik kalau kita bahas dari aspek PDI Perjuangan, tapi yang hadir di sini kan Gerindra ya. Iya. Gitu ya kan. Nah, tapi nggak apa-apa lah ya, kan kita cari waktunya nanti. Bang Ege, kalau tadi Rati menanyakan soal Suara NU. persyaratan ya untuk Iya. maju Prabowo ini. Nah, saya tanyakan lagi sebalik ini. Kalau misalnya Prabowo Erick tanpa PKB, misalnya seperti itu. Logistiknya double kuat kan, bisa dikatakan seperti itu. Untuk sebuah kontestasi politik, logistikkah yang diperlukan? Atau partai politik. Nah kan begitu kita bicara soal pemilu di Indonesia ini, maka sistemnya menjadi pemilu yang sangat liberal ya. Ini niru gaya Amerika. Yang dilupakan adalah catatan para penyumbang yang teratur gitu. Yang kalau lebih atau tidak teratur penyumbang yang teratur itu donatur? Iya, donatur itu yang kemudian orang sama dengan oligark gitu ya. Iya. Kalau artinya ini kalau mau mengambil sistem pemilu Amerika yang makin lama memang makin tinggi biaya untuk menjadi presiden itu, tapi pendaftaran para donatur itu sangat ketat dan hati-hati. Kalau kita di sini malah seperti nggak ada sanksinya gitu. Nah, balik ke soal itu, iya jelas sekali orang sudah membayangkan berapa triliun ini. Tapi kan yang ideal itu adalah orang itu bisa membawa elektabilitas dan kemudian ada yang mengatakan isi tas, tapi kan itu terlalu logistiknya juga ada, elektabilitas juga ada. agak kasar. Ya. Jadi itu di samping elektabilitas, logisitas. Logisitas. Itu maksudnya
logis kalau dia membawa logistik gitu loh, logisitas. Logisitas. Itu logis kalau dia membawa tas. Ya, itu istilah saya. Kita Jadi tanyakan. supaya tidak langsung isi tas, Iya. saya dalam tanda petik Nah, menyarukannya yang menjadi dibutuhkan oleh logisitas. Rumit oleh banget Gerindra jawabnya sebenarnya nih. berarti seperti apa nih? Ya, saya bilang pasti banyak pointer-pointer yang akan menjadi pertimbangan. Betul, Mungkin ada 10 betul. hal ya kan, macam-macam lah, elektabilitas, ketokohan, partai politik, apa namanya, etnik, ya bahkan kan Jawa luar Jawa itu kan sipil militer semua jadi pertimbangan, karena itu kan perlu pencermatan yang Iya. mendalam. Tapi gini, saya cuma ngomong sedikit geser semakin dekat ke deadline itu justru semakin rileks. Kita ingat Bang Ege ini pengikut pengamat dari zaman dulu kan ya. Iya, iya, Udah 3 zaman beliau ini di TV kan. Ya. Pemilu 5 zaman 2014 Iya. ya kan, ada 5 partai politik Iya. ya kan. Awalnya semua memaksa cawapres, akhirnya capres dan cawapres itu hanya dari 2 partai, Partai Iya. Gerindra dan PAN ya kan. Pemilu 2019 ada 3 partai politik ya kan. Capres dan cawapresnya hanya dari 1 partai politik. Dapat dikatakan gitu kan, Pak Prabowo dan Bung Sandi. Ya. Artinya at the end memang saya pikir elit-elit kita ya, bos-bos kita ini akan semakin rileks ya, akan semakin santai dalam membuat putusan gitu. Jadi Bukannya itu makin ya, tegang bergen begitu, saya pikir enggak lah. Dan faktanya ya, kalau koalisinya Pak Prabowo sejak 2014 Iya. sampai 2019 itu kan solid dan semua dapat kotel efek. Kalau itu yang dihitung misalnya kan ya. 2019, mohon maaf, yang dapat kotel efek terbesar itu yang jelas bukan Gerindra. Ya. Ya, yang jelas itu by angka, Iya. karena kursi Gerindra itu dari 74 hanya menjadi 78. Coba kita tengok, mohon maaf, mitra-mitra kita ya, mitra koalisi, lonjakannya berapa persen? Signifikan gitu ya? kan Signifikan. Ya. Ya, kemudian dalam konteks kita sharing tugas ya kan, sharing segala macam. Pasti yang pernah berkoalisi dengan Pak Prabowo itu satisfied. Kita ingat 2014 Bang, KMP ya, Koalisi Merah Komisi Putih Putih di DPR. Ya? di DPR, alat kelengkapan DPR, Ketua ketua komisi. MPR ya kan, yang seharusnya pantas-pantasnya Pak Ahmad Muzani ya Ya. kan, kita ya dengan logo kita sampaikan ke partai lain. Begitu juga sekian belas AKD, alat kelengkapan dewan. Artinya ini orang udah paham lah, kalau dengan Pak Prabowo nggak mungkin dizolimi, nggak mungkin diperlakukan tidak adil. Sebaliknya, pasti akan dihormati dan dimuliakan oleh Pak Prabowo. Iya, Itu. Kalau Bang Habib ini Makanya, memang top. Anda menganalisa pernyataan Bang Habib Kalau ini saya agak sederhana, semua faktor-faktor lain tadi sama dengan elektabilitas, betul kan? Oke. Yaitu penyebaran geografisnya, Ya. misalnya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Sumatera, Tengah, gitu ya. ya. Ditambah dengan tadi bagaimana dengan sipil, militer dan lain-lain itu Ya, elektabilitas. ya. Yang satu lagi ini logisitas, ya. Logis karena harus bawa tas. harus bawa Ya. tas. Ini kan semuanya mencermin. Saya mau bilang ya, itu anomali dari presidensial threshold kan, Ya. di mana banyak partai susah sekali menentukan cawapres pada waktu Ya. itu, yang kasus pelataran lah. Ya. Detik-detik terakhir ada perubahan. Perubahan, last Sebaliknya Ada mereka udah pakai jas pasarung yang loh. mestinya susah karena dalam tanda petik terdesak oleh presidensial threshold, Ya. malah melenggang dari partai sendiri loh, Prabowo dan Sandi Uno, betul kan? Ya. Tapi kan jelas di situ ada logisitas, Ya. betul ya, logis karena Isi tas. ya. Senyum aja, tidak apa-apa, senyum dulu. Jadi ini dua ini akan menentukan pada jelang 19 Oktober tetap. Gitu. Nah, dengan itu maka pertaruhannya menjadi apakah betul Bang Erick Thohir sama dengan PAN. PAN sudah. Ya. Kalau PAN itu sudah tuh, pasti nggak terbantahkan. Walaupun PAN nonton, ya. Tapi sama dengan battleground Jawa Timur, Oke. sama dengan NU secara umum gitu ya. Oke. Walaupun sudah kan jadi banser pimpinan dalam upacara dan lain-lain. Nah, atau itu bisa dalam tanda petik seakan-akan mendapat dukungan dari popularitas dia di yang sekarang kan ada sepak bola, ada macam-macam gitu. Oke. Atau sebaliknya pada bagian lain akan ada pemikiran nggak apa-apa, tetap Caimin gitu ya. Karena masih ada waktu kan sampai Oktober. Ya. Walaupun kalau kita lihat pelan-pelan nih ada Uting Research itu ya, survei yang dari Australia yang menyatakan enggak nih, Iya. ini ada perubahan loh. Kan jadi menarik kan, ada survei dalam negeri dan ada survei luar negeri, ya kan? Siapa tahu nanti ada 2 atau 3 survei luar negeri loh. Menjadi menarik untuk mengatakan soal elektabilitas ini
jadi penting sekarang. Iya. Ya, makin penting karena ini ada pergeseran angka tuh. 34, 33, 27. Iya, tipis Dengan ya. catatan 81% itu tidak mau hanya copy paste dari programnya Pak Jokowi. Iya, iya. Harus ada perbaikan, bahkan ada 20% yang mengatakan perubahan. Iya. Itu menjadi pentingnya di situ. Oke, artinya kalau dalam konteks ini, maukah kira-kira mereka yang sudah ada bersama dengan Pak Prabowo saat ini di dalam ini legowo begitu Bang Ege, mengingat yaitu dia ujuk-ujuk datang bawa tas, so bisa lanjut nih seperti itu. Itu kan bukan sesuatu yang ideal kan ya. Yang ideal itu adalah bersama-sama nih sejak dari Agustus, 13 Agustus kalau Nah Iya, itu iya. dia. Bagaimana Setahun menjaga lebih loh, itu Bang. kan sudah gitu. hampir setahun ya. Hampir setahun. Pas 14 hari lagi setahun Iya, ya. setahun. Atau 13 hari lagi Iya, setahun gitu. iya. Nah, sudah bersama-sama. Iya. Kalaupun nanti diputuskan untuk dalam tanda petik legowo itu harus dengan alasan yang lebih jelas selain alasan logisitas. Ya dong, itu yang mau diterima oleh rakyat kan. Iya, iya. Tapi Oke. jangan-jangan rakyat juga nggak mikir seperti kita gitu. Iya. Sama seperti Walaupun rakyat sudah sebenarnya nggak kalau- mikir bahwa pemilu serentak ada presidensial threshold-nya. Bang Ege, walaupun Iya. berkaca dari 2 pilpres sebelumnya Ya, begitu ya. ya, apakah juga suara NU yang tadi harus dipertimbangkan juga oleh Gerindra di pilpres kali ini Ya, begitu ya Bang ya? Ya itu pasti. Saya rasa seluruh jangan-jangan Mas Ganjar juga mikirkan begitu ya. Ya. Anies juga mikirkan begitu. Tapi kan sudah ada pengalaman bahwa tidak langsung harus menang. Atau apakah bisa dicerminkan oleh hanya satu partai atau satu tokoh. Kita asumsikan demikianlah. Ya. Ya, misalnya itu kita asumsikan. Nanti kan pada ujung-ujungnya ya, menjelang 19 Oktober, menjelang pendaftaran, ada itu hitung-hitungan khusus. Ini elektabilitas segini, maka ada logisitas segini. Iya. Atau ditukar. Oke deh, elektabilitas ini tidak menjamin saya, Oke. bisa ditukar nggak dengan logisitas? Nah, itu soal lain, soal Tapi lain, Bang soal Habib, lain. apakah ini juga menjadi pertimbangan dari Gerindra? Dalam arti di suara Jawa Timur, suara NI, memang harus dipertimbangkan juga oleh Gerindra begitu? Ya semua kita pertimbangkan ya. Tapi itu balik-balik lagi kan kemudian beliau berdua yang akan memutuskan. Ya. Kami dari sini pun kita ada berbagai pointer pembicaraan usulan yang kita sampaikan, yang saya sampaikan ya kepada Pak Prabowo ya kan. Begitu juga jubir-jubir lain mungkin begitu kalau ketemu expert kayak Bang Ege begini kan ya, ketemu ini kita sampaikan ya. Tapi kan kami yakin beliau berdua punya kematangan ya, akan memutus. Oh, kalau yang itu nggak bagus. diragukan. Ya. Jadi dua-dua Akan sangat memutus matang, yang sangat penuh pas, pengalaman. ya. ini. Iya, iya. Oke. Mungkin itu yang juga akhirnya Prabowo bilang Cak Imin jangan kemana-mana gitu ya, karena suaranya PKB ini memang masih Jadi gini, dibutuhkan oleh kalau Gerindra kita juga. cek perjalanan koalisi yang dibentuk oleh Pak Prabowo sejak 2009 sebetulnya ya, bahkan sebelumnya sejak zaman Golkar konvensi, Iya. saya pikir Pak Prabowo adalah salah satu tokoh yang paling memuaskan mitra koalisinya, partner Wih. koalisinya. Ini ada. Ini yakin saya. Ini ada Coba jaminan. cek. Ada ya. Coba cek. pascal Coba cek. Nggak ada pembelian orang ya. yang nggak puas dengan apa perlakuan Pak Prabowo selama Puasnya dengan cara melakukan apa nih, Bang kerjasama Habib? politik dan konteks apapun. Dalam konteks apapun? Iya, dalam konteks politik terutama dan dalam konteks perjuangan kebangsaan. Termasuk Nggak ada. juga dengan logisitas itu. Saya nggak ngerti ya kan, dan yang jelas ya kan nggak ada yang komplain. Oh, Pak Prabowo nggak adil ya kan, Pak Prabowo nggak memposisikan kami posisi yang terhormat, nggak ada seperti itu. Oke. Saya harus cepat-cepat tambahkan karena ini TV One. Saya mau bilang itu mungkin terhadap partai-partai yang kemudian mendapatkan Oke. kotel efek gitu ya. Iya. Kalau mak-mak gimana coba? Oh semua, Oh, semua semua nggak ya? ada masalah, udah recover semua udah oke. Bang Ya. Habib, Anda berkali-kali menyatakan kita ini sudah nyaman, sudah rileks, saya seperti itu. Apakah pernyataan nyaman rileks ini emang sudah terjadi unsur logisitas itu saat ini di antara kedua partai? Kalau soal teknis detail kayak gitu kan kita nggak ngerti ya, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini persoalan penting ya, memilih yang terbaik dari yang terbaik ya kan. Tentu nggak bisa sembarangan. Kalau toh belum diputus bukan berarti ada masalah yang super serius, enggak. Ini biasa-biasa saja ya. Teman-teman aja yang ya memang harus begitu ya. Coba dah cek di di koalisi yang lain, hal yang sama berlaku. Jadi ini santai ya kan. Karena itulah kita patuh dan taat pada Tapi jadwal komitmen yang masih sudah sampai disiapkan. akhir? Nah, Kenapa? Komitmen masih sampai akhir Gerindra dan juga PKB? Oh iya dong, ya kan kita kan gentleman ya. Ya. Apa yang kita sepakati tentu kita akan jaga. Dan tetap
cawapres akan ditentukan oleh Caimin. Pak Prabowo dan Caimin. Berdua. Berdua. mereka berdua. Oke. Jadi dia sedikit aja rileksnya mereka itu lebih pada yang pertama mereka kan lagi leading nih. Karena itu mereka menyatakan kalau lagi leading agak rileks. Yang kedua, mereka mau bilang gini, kami agak lebih rileks dibandingkan yang lain. Baik. Sambil menunjuk ada orang lain yang lebih kurang rileks gitu. Di samping dua-duanya berpengalaman. Baik. Ya kan, betul ya? Baik, terima kasih banyak Bang Ege, Bang Habib sudah berbagi informasi dan hari pada pagi hari ini sehat selalu. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum, Bang Habib, Bang Ege. Waalaikumsalam.